Assalamualaikum Bu Septi. Bagaimana kabar Bu Septi hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Vina. Bagaimana dengan Bu Vina sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Bu Septi. Hari ini kita bisa bertemu sesuai dengan jadwal kemarin ya Bu Septi. Bahwasanya kami akan melakukan supervisi di kelas Bu Septi, di mana hari ini kita sudah mulai dengan kegiatan praobservasi. Oh ya Bu Septi, adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan Bu Septi. Apakah Bu Septi berkenan untuk kami lakukan observasi? Ya, sangat berkenan Bu Vina. Kegiatan seperti ini sangat membuat saya itu senang bahwa saya bisa refleksi dari rekan sejawat untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas saya, terutama lebih berpusat pada peserta didik, kemudian pembelajaran yang menyenangkan sehingga saya bisa berproses ke depannya bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik bagi saya, terutama di kelas saya. Luar biasa. Tadi Bu Septi sudah mengizinkan kami untuk melakukan observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya Bu Septi besok ngajar kelas berapa nggih? Sesuai dengan kelas saya nggih, saya kelas 6 Ibu Vina. Kelas 6 dengan mata pelajaran? Mata pelajaran yang saya ambil kebetulan besok itu IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materinya apa Bu Septi? Materinya di bab 3, Plesir Keliling Dunia. Bu Septi sudah mempersiapkan modul ajarnya? Sudah. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan modul ajarnya. Terkait dengan modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh Bu Septi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Septi. Oke, baik Bu Vina, dalam modul ajar yang saya gunakan itu besok pada bab 3 Plesir Keliling Dunia itu saya mengambil 2 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, setelah peserta didik menyimak video dan juga membaca bacaan teks, peserta didik dapat memahami pembagian 6 benua beserta negara-negara bagian yang ada di benua tersebut. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami karakteristik yang ada di benua tersebut. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Septi. Iya. Yang pertama tadi menyimak video pembelajaran, kemudian siswa dapat bercerita ini benua apa, negaranya apa saja. Kemudian yang kedua, melalui diskusi siswa dapat memahami karakteristik negara-negara yang ada di benua-benua tersebut. Ya, betul sekali. Ada 2 yang ingin Bu Septi capai nggih. Iya. Nggih Bu Septi, dari tujuan yang disampaikan Bu Septi tadi untuk pengembangan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Septi tingkatkan? Area pengembangan yang saya terapkan sampai dalam pembelajaran ini adalah pengetahuan. Bahwasanya seringkali peserta didik itu kan menyebutkan negara, Bu Vina. Negara Inggris, negara Spanyol begitu. Makanan pizza itu dari Italia atau spaghetti dari mana. Tapi peserta didik itu belum paham itu tuh masuk dalam negara benua mana ya. Selain itu juga karakteristik luas wilayahnya, kemudian dinamika penduduknya, kemudian iklimnya di sana apakah sama dengan iklim yang ada di Indonesia. Jadi saya mengembangkan area pengetahuan bagi peserta didik tersebut. Begitu Bu Vina. Luar biasa tujuan atau area pengembangan yang ingin Bu Septi capai tadi. Saya sedikit mengulas tadi ingin pengetahuan siswa semakin lebih luas dan mungkin sesuai dengan kadang siswa itu tidak tahu pizza dari mana, tapi melalui pembelajaran Bu Septi ini siswa akan lebih paham mengenai karakter negara yang besok dijelaskan seperti itu nih Bu. Untuk baik Bu Septi tadi area pengembangan, kemudian tujuan Bu Septi sudah mengutarakan. Kalau boleh izinkan saya ingin mendengarkan bagaimana Bu Septi ini merancang pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas Ibu. Kemudian dari tujuan tadi strategi pembelajaran, kemudian model atau metode yang digunakan.
Itu alurnya bagaimana? Oh iya, terima kasih Bu Vina. Langkah pertama yang saya lakukan itu mesti saya melihat kebutuhan peserta didik saya terlebih dahulu. Jadi setelah saya mengetahui oh ini itu gaya belajarnya seperti apa, jadi saya membuat konsep di modul pembelajaran yang ingin saya terapkan. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah program Based Learning atau PBL dengan ada 5 sintak nih Bu Vina. Yang pertama orientasi siswa pada masalah. Di situ saya menyajikan sebuah gambar karena di tempat saya peserta didik lebih senang dengan gambar nih Bu Vina. Jadi saya menerapkan di situ ada menu makanan, ada makanan, oh ada pizza, ada burger, kemudian pecel lele. Jadi peserta didik itu menebak ini dari negara mana, kemudian benuanya di mana ya, ini masuk ke benua mana. Kemudian dalam mengorganisasi siswa, saya membentuk kelompok Bu Vina secara heterogen yang sudah disesuaikan dengan tadi kebutuhan dan gaya belajar siswa. Saya mengorganisasikan menjadi kelompok tersebut. Kemudian setelah kelompok itu juga ada penyajian video juga Bu Vina. Jadi siswa menyimak tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyimak video dengan pembagian memahami pembagian negara di benua. Kemudian untuk membimbing penyelidikan, saya secara keseluruhan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam LKPD yang saya berikan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan. Nanti peserta didik itu melakukan presentasi di depan. Jadi saya membagi beberapa kelompok, kalau tidak salah 3 kelompok. Nanti setiap kelompok nanti mempresentasikan di depan benua apa yang mereka dapatkan serta karakteristik apa yang ada di benua tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi saya nanti memberikan penguatan serta evaluasi dalam kegiatan pembelajaran dalam materi tersebut. Kemudian untuk pendekatan Bu Vina, tadi saya sudah sampaikan pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan yang berdiferensiasi. Jadi yang tadi sesuai dengan kebutuhan siswa, jadi saya mengambil diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Jadi untuk kontennya itu tadi ada diskusinya saya mengambil, kemudian visual sama kinestetiknya berdiskusi. Kemudian untuk prosesnya ya tadi pengembangan untuk yang siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan saya masuk di situ, jadi membantu begitu. Ini luar biasa tadi Bu Septi sudah menjelaskan rencana yang akan dilakukan pada proses pembelajaran besok nih Bu Septi. Kalau boleh tahu Bu Septi, menurut Bu Septi apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran besok? Kira-kira Bu Septi itu mempersiapkan apa saja? Yang pertama mental ya Bu, karena ini kan saya tuh pembelajaran berdiferensi kan masih ibarat saya juga masih belajar Bu Vina. Jadi di modul belajar ini saya menerapkan pendekatan yang berdiferensiasi. Selain itu saya juga mempersiapkan media bahan ajar, dan jadi lebih ke berpusat kepada anak tadi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oh ini kok lebih sukanya pada gambar ya, terus ada yang kinestetiknya begitu Bu Vina. Berarti itu nanti Bu Septi ada media, kemudian yang utama tadi mental nih Bu Sep, dan pendekatannya sudah menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Oke, itu sebenarnya tidak hanya Bu Septi, kita pun juga masih belajar mengenai itu tadi berdiferensiasi Bu Sep. Jadi tetap semangat, Bu Septi pasti bisa melakukan pembelajaran yang tadi sudah direncanakan. Itu saya yakin anak pasti senang dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran insya Allah tercapai. Oh iya Bu Vina, tambahan kalau di saya juga menerapkan game Bu Vina. Jadi karena kebetulan di tempat kami sekolah ini kan menerima bantuan Chromebook. Jadi saya bagaimana untuk bisa memanfaatkan Chromebook tadi, saya juga nanti sekilas akan menampilkan Google Earth. Jadi anak-anak keliling dunianya itu maknanya tuh ini loh, anak-anak Indonesia tuh di sini. Jadi saya menerapkan secara digital melalui Google Earth. Kemudian untuk evaluasinya Bu Vina, saya bermain game menggunakan Kahoot. Jadi evaluasi dan refleksi bagi saya ketika anak-anak itu saya kasih game menggunakan Kahoot, kok rasanya asik dan senang. Senyum lebarnya mereka itu terasa bagi saya, dan itu menjadi sedikit makjus di hati gitu. Oh anak-anak itu ada lego, rasa lego, seneng gitu. Wah itu luar biasa persiapan yang Bu Septi tadi sudah direncanakan, diutarakan kepada saya. Saya itu jadi lebih penasaran, ingin segera mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh Bu Septi kepada anak-anak. Wah, saya semakin tidak sabar ini
mau seperti apa pembelajaran yang besok akan dilakukan oleh Bu Septi. Bu Septi tadi sudah memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang akan disampaikan oleh peserta didik. Kira-kira ada nggak kendalanya dari persiapan ini? Mas, ada Bu. Ketika saya itu harus menerapkan pendekatan yang bagaimana, kemudian metodenya yang seperti apa. Jadi saya harus bisa menerapkan diri saya itu bisa menyeluruh ke peserta didik. Jadi yang pas buat anak-anak saya. Jadi tidak mengada-ada begitu. Kalau saya mengada nanti takutnya peserta didik tujuan pembelajaran saya tidak tercapai begitu. Ada kendala, entah itu dari yang pertama itu mesti evaluasinya harus punya plan A dan B. Ketika nanti kok pakai Kahoot itu nanti tiba-tiba ada internet mati atau bagaimana, saya harus bisa memikir sampai punya planning ke depan. Berarti dari kendala tadi yang Bu Septi sampaikan, Bu Septi sudah ada plan B untuk mengatasi kendala-kendalanya seperti itu nih. Mungkin itu cukup sampai di sini dulu proses pra-observasi. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya Bu Septi untuk hari ini, sudah meluangkan waktu, sudah bercerita tentang pembelajaran yang besok akan Bu Septi sampaikan ke peserta didik. Semoga hanya bisa saya doakan, semoga Bu Septi pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan lebih bisa berpusat kepada anak sehingga apa yang menjadi hak anak itu dapat tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Mana kok melempem? Selamat siang anak-anak. Siang. Sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Kurang semangat. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita melaksanakan kegiatan berdoa. Yuk, ketua kelasnya untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, selamat siang anak-anak. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa, jawaban yang mantap dan luar biasa. Oke anak-anak, sembari Bu Septi presensi absen, yuk bukunya dikeluarkan dulu sama alat tulisnya, yuk disiapkan untuk alat tulisnya. Bu Septi akan absensi anak-anak kelas 6 sambil dipersiapkan untuk alat tulisnya. Kita akan belajar tadi keliling, plesir keliling dunia dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya Mas Zian, tolong dibacakan Mas Zian. Tujuan pembelajaran kita hari ini Mas Zian. Tujuan pembelajaran setelah Nyimak materi dalam video dan teks bacaan, peserta didik diharapkan dapat memahami pembagian 6 benua di dunia beserta negara di dalamnya dengan Oke, terus Mas Adit, tujuan pembelajaran yang kedua melalui penyelidikan dan diskusi peserta didik
dapat Mengidentifikasi. karakteristik setiap benua dengan benar. Oke, jadi anak-anak hari ini tujuan pembelajaran kita adalah 2. Yang pertama, anak-anak itu nanti menyimak video tentang 7 benua yang ada di dunia beserta pembagian negara-negara. Yang kedua, anak-anak, nanti anak-anak akan melakukan penyelidikan dengan berdiskusi. Jadi berdiskusi antar kelompok untuk mengidentifikasi karakteristik yang ada di benua tersebut. Lanjut. Baik anak-anak, sebelum Bu Septi masuk ke materi, Bu Septi mau mengajak anak-anak untuk bermain. Kira-kira mau apa tidak? Mau. Kurang semangat mau. Apa diulang aja Pak Den? Melewati benua Eropa, kemudian menuju benua Asia, benua Australia, dan kita akan mempelajari satu persatu 6 benua di dunia. Coba sambil diamati nggih. Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan benua Antartika. Mari kita awali dengan menjelajah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Luas sekali bukan? Fakta unik tentang benua Asia, yang pertama, jumlah negaranya 49 negara. Benua Asia secara astronomis terletak di 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat sampai 75 derajat lintang utara. Ya. Dengar ya anak-anak. Jadi beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Septi ulangi nggih. Kalian amati dulu. Wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, jumpa lagi dengan Bu Nurul. Beserta karakteristik yang sesuai tadi dengan ini. Apakah sesuai dengan iklim di Indonesia? Apakah sesuai dengan letak astronomisnya Indonesia? Begitu. Setuju? Siap? Ya. Oke, siap ya. Ini tadi ada pizza, ada hamburger, ada pecel lele. Nah, sebelumnya anak-anak Bu Septi mau menyampaikan dulu, kita kilas balik benua dan pulau. Benua adalah, coba dibacakan Mbak Siva. Benua adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapatkan Pengaruh. langsung dari angin laut. Oke, Mas Dio, coba apa tuh pulau? Pulau adalah kumpulan daratan yang dikelilingi oleh air. Kira-kira anak-anak bisa membedakan dari benua dan pulau ini tidak? Sebelum Bu Septi masuk ke materi selanjutnya. Bisa? Iya, jadi kalau benua itu adalah daratan yang sangat luas dan tidak dipengaruhi oleh angin laut. Maksudnya itu adalah daratan tahu nggih? Sebagai tempat tinggal kita nggih. Jadi yang sangat luas sehingga tidak ada pengaruh langsung dari angin laut. Tetapi bedanya dengan pulau. Kalau pulau itu hanya daratan yang kecil dibandingkan dengan benua yang dikelilingi oleh air. Seperti siapa? Pulaunya siapa? Seperti tempat tinggal kita, berjajar pulau. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Anak-anak, tadi Bu Septi sudah di depan sudah menyampaikan kita mau belajar tentang nama-nama negara, pembagian di benua. Coba anak-anak silahkan berdiskusi. Kelompoknya sebentar. Kita akan membuat kesepakatan dulu. Bagaimana kelompoknya anak-anak? Pembagian kelompoknya? Seperti biasa seperti ini? Setuju?
Setuju. Coba kalau setuju, kalau sepakat, anak-anak kelompoknya seperti ini silahkan berdiskusi untuk memilih nama kelompoknya. Ada Australia, ada Eropa, ada Asia. Yuk. Apa? Oke, kelompoknya Mas Gio Asia. Eropa. Australia. Oke, coba untuk sebelum Bu Septi memberikan LKPD, anak-anak coba untuk mengamati video yang ada di depan. Oke, semuanya diamati dulu video yang ada di depan. Sambil Bu Septi menyiapkan LKPD-nya. Ya, pakai kalender dulu. Pak Din, orang ada suara nih Pak Din. Kok nggak bisa ya? Sebentar, anak-anak ada gangguan, sebentar. Bu Septi ambilkan YouTube-nya saja. Ini ada kendala. Sebentar, maaf ya. Sambil kalian menyiapkan alat tulisnya ya. Dan di nulis suaranya kok ora ono. Ya anak-anak sambil sebentar nggih. Kok suaranya tidak terdengar nggih? Nah, penasaran kan benua-benua di dunia itu apa saja sih? Yuk simak video ini. Nah, di situ perjalanan dari ujung barat Keras? menuju ujung timur. Mireng mboten? Dari benua Amerika, Apa diulang aja Pak Din? melewati benua Eropa, kemudian menuju benua Asia, benua Australia, dan kita akan mempelajari satu persatu 6 benua di dunia. Coba sambil diamati nggih. Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan benua Antartika. Mari kita awali dengan menjelajah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Luas sekali bukan? Fakta unik tentang benua Asia, yang pertama, jumlah negaranya 49 negara. Benua Asia secara astronomis terletak di 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat Sampai 75 derajat lintang utara. Ya. Dengar ya anak-anak. Jadi beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Septi ulangi nggih. Kalian amati dulu. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, jumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita mau belajar materi IPAS di kelas 6 tentang benua di dunia. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami pembagian 6 benua di dunia dengan tepat. Yang kedua, kalian juga bisa menunjukkan letak benua pada peta dengan benar. Nah, penasaran kan benua-benua di dunia itu apa saja sih? Yuk simak video ini. Nah, di situ perjalanan dari ujung barat menuju ujung timur, mulai dari benua Amerika, benua Afrika, melewati benua Eropa,
kemudian menuju benua beserta karakteristik. Yuk, Bu Septi minta tadi sudah dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil lembar kerja kelompoknya. Yuk, dari benua Asia. Benua Asia. Benua Eropa. Eropa. Benua Australia. Yuk, silahkan kalian kerjakan, LKPD di situ di lembar kerja itu sudah ada petunjuknya. Silakan secara berdiskusi anak-anak lengkapi LKPD yang ada. Coba dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Itu ada petunjuk-petunjuk pengisiannya. Dikasih nama boleh, nama kelompoknya boleh, sambil Bu Septi membagikan lembar untuk ditempel-tempel. Nih. Ini satu kelompok ya? Baik. Ini sudah. Ini enggak usah nganu. Iya, ini sudah dikerjakan, ini sudah ada. Mas Gio, ini petunjuknya. Nomor 1, benuanya namanya apa? Kemudian nama negara dituliskan di sini. Kawasannya apa? Kemudian batas wilayahnya tadi sudah menyaksikan video kan? Nah, ini Asia. Asia itu batas negaranya apa? Kemudian julukannya apa? Iklimnya apa? Ini peta benua Asia. Ini langsung saja, ini langsung di lembar kerja. Ini petunjuknya ya Mas ya. Petunjuknya ini dibaca. Terus ini LKPD-nya dilengkapi. Apa dulu? Kamu sama kelompoknya berdiskusi mau mengerjakan apa dulu? Apa dulu? Ini dulu. Ini dicari. Yang pertama, letak astronomisnya di mana ini? Letak astronomisnya ini. Terletak di letak astronomisnya bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Ini petunjuk pengisiannya Mas, anunya di sini ya. Sambil dilihat letak astronomisnya di mana, dibaca ini. Benua Eropa ya, terletak pada ini. Nah, letak astronomi itu ini. Iya, itu letak astronomisnya. Sambil bekerja sama ya. Kalau kesulitan boleh. Sambil ada yang nulis Mas Dian. Mas Dian apa? Wilayah Eropa, kawasannya apa saja? Sambil bekerja sama nggih? Ya. Gimana ini kelompok Australia? Ini langsung saja. Ini Bu Septi sudah berikan ini. Anak-anak langsung saja. Ini nggih. Coba. Sip, langsung saja dibagi. Guntingnya sudah ada gunting ya? Lemnya sudah ada? Sudah. Yuk, boleh kerjasama. Gimana? Terserah bekerja kelompok. Boleh sama-sama bekerja kelompok. Mas Dian. Mas Dian dulu. Sambil yang lain mencari tahu, nempel dulu nggak apa-apa. Mas Dian mau nulis? Apa mau dibacakan temennya? Mas Dian yang nulis. Siapa? Mbak Dina membacakan. Kawasannya mana? Eropa Barat. Coba Eropa Barat ditulis. Negaranya apa saja nanti? Nganu nggih, kolaborasi kerja sama-sama. Gimana? Gunting? Ada guntingnya tidak? Ada? Oh iya, ini dipotong dulu sambil nganu nggak apa-apa. Ini dipotong toh? Samudra Hindia. Iya. Samudra Pasifik. Iya. Laut Kaspia. Laut Kaspia. Oke, langsung pembagian wilayahnya Mas Adit. Iya, Asia apa? Dibagi menjadi berapa? 5. 5. Kawasan Asia Barat. Georgia, Armenia, Turki, Siberus. Kawasan
Asia Tenggara, Indonesia, Timor-Leste, Singapura, Malaysia, Brunei, terus kawasan Asia Selatan, Iran, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, kemudian Asia Timur, Jepang, terus Malawi, Mekah, Mekah, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, ya, Asia Tenggara, Kazakhstan, oke, Uzbekistan, oke, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan. Oke, kemudian yang ke anak-anak ini, coba teman-temannya diperhatikan. Ini Mas Jio Mas Adit yang bawa, biar Mas Jio sebelah sini yang membacakan. Coba, luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Terus letak astronomisnya? 26 derajat bujur timur. Iya. Sampai 170 derajat bujur timur. Iya. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Oke, terus iklim. Yuk, iklimnya bagaimana? Dingin kemarau. Iya. Bukan si kuning. Julukannya si kuning. Kawasan Asia Barat, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Oke. Kondisi penduduknya penduduk berusia 15 sampai 65 tahun. Oke, penduduknya bermayoritas sebagai petani dan produktivitasnya dari usia 15 sampai 65 tahun. Yuk, kelompok mana yang mau menanggapi? Oke, kelompok Mbak Indah, yuk ditanggapi dulu kelompoknya. Yuk. Ayo Mbak Indah. Bagaimana presentasi kelompok 1? Bagus. Mudah dipahami? Mudah. Oke, yuk semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Benua Asia, boleh kembali ke tempat. Siapa yang mau maju lagi? Yang kedua? Oke, kelompoknya Mbak Dina dulu. Yuk maju bersama Mas Dian dan Mbak Valin. Yuk, satu megangi, yang satu boleh untuk membacakan hasil diskusinya. Seperti tadi perkenalan kelompok, guys, baru sampai nanti di tengah sini nggak apa-apa ya. Yuk siapa dulu? Dina apa Mas Dian yang bilang? Hah? Oh Dina ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Siapa dulu yang mau bicara? Oh, Mbak Dina. Dibaca apa itu? Batas apa? Berbatasan. Samudra Arktik. Selatan, Laut Tengah, Oke. Barat, Samudra Arktik, Iya. Timur, Iya. Asia. Oke, lanjut. Siapa lagi? Setelahnya Mbak Dina. Gimana? 9 BB, 60 BT, dan 35 LU Lintang Utara terus. 80 kondisi penduduk 0,20%, 11 jiwa 100. Kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan,
Eropa Selatan. Bukan dalam biru bangsawan. Ya, biru bangsawan. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ya, lanjut yang terakhir. Wilayah benua Eropa dibagi menjadi apa saja? Yang keras. Wilayah barat Eropa, kawasan Eropa Barat, negara Belanda, Jerman, Gimana? Swiss, terus? Irlandi, Heeh. Australia, Terus? Eropa Utara, Eropa Utara, Finlandia, Finlandia. Swedia, Inggris, Inggris, terus Eropa? Eropa Timur, Eropa Timur. Rusia, Belarusia, Belarusia. Ukraina. Yuk. Polandia, Polandia. Turkiya, Terus Eropa? Oh, belum. Ya, Hungaria. Maria, Lanjut Eropa? Mali, Maldiva, Eropa Selatan, Iya. Portugis, Portugis, Spanyol, Spanyol, Andorra, Andorra, Italia. Kroasia, Ya. Barcelona. Oke, Barcelona. Yuk, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Yuk, siapa yang mau menanggapi? Mas Dio. Yuk, bagaimana? Kedengaran tidak? Ya, bagaimana? Paham? Oke, yuk. Sudah selesai apa belum ya? Oke, sudah selesai. Kurang 1, kira-kira mau maju tidak? Maju ya, kelompok yang terakhir menjadi gongnya ini. Disemangat, yuk. Ayo. Ayo. Ayo Mbak Indah, Mbak Siva. Maju. Ayo. Awas, ada kabel. Yuk, ditunjukkan kepada temannya ini kelompok yang terakhir. Salam dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa? Peringkat 3 ada Mbak Siva. Peringkat 2 ada Zian. Peringkat pertama, deng 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 deng. Yang beri tepuk tangan. Luar biasa. Ya, anak-anak, ini adalah evaluasi kita. Bagaimana anak? Senang? Senang, luar biasa. Ini hasil evaluasi dengan 10 soal. Oke. Bagaimana anak-anak, senang apa tidak hari ini? Bermain gamenya senang? Kita sambil belajar mengenal karakteristik yang ada di benua. Baik anak-anak, coba Bu Septi ada sebuah stick notes. Bu Septi akan membagi stick note kepada anak-anak. Coba Bu Septi minta tolong kalian jawabkan pertanyaan yang Bu Septi tuliskan di situ. Ada 2 soal. Kegiatan ini untuk merefleksi. Yuk. Iya, ditulis-tuliskan jawaban kalian. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak, Nak? Materi apa yang telah kalian pelajari hari ini? Materi apa yang telah kalian pelajari hari ini?
Materi. Nomor 2. Sudah selesai nomor 1? Nomor 2. Sebentar. Nomor 2 Bu Septi kecilkan dulu. Materi mana yang belum kalian pahami? Tadi segurung mudeng di mana? Sudah? Sudah? Sudah. Coba, siapa yang belum? Sudah semua? Oke, Bu Septi tunggu. Sudah. Coba Bu Septi ingin mendengar jawaban yang pertama dari Mas Zian. Materi apa yang kita pelajari hari ini Mas Zian? Tentang benua. Mas Adit? Materi benua. Mbak Siva? Benua. Mbak Valin? Benua. Mas Dio? Mengenal tentang karakteristik benua. Jawaban Mbak Indah belum mengutarakan. Apa Mbak Indah? Oke, nama-nama benua dan negara. Lanjut lagi. Yang soal yang nomor 2 Bu Septi pengen yang pertama mendengar jawabannya dari Mbak Dina. Apa jawaban nomor 2 Mbak Dina yang belum Mbak Dina pahami? Tentang benua Asia. Oke, Mbak Mas Dio? Tidak ada, luar biasa. Mas Dian? Oh, luas benuanya yang belum dipahami. Mbak Valin? Benua Eropa. Mbak Siva? Letak-letak astronomisnya. Oke, Mbak Indah? Wilayah sama ibu kotanya. Mas Adit? Tidak ada. Oke, berarti besok kita membuat kesepakatan. Setelah ini mau tidak kita akan belajar tentang tadi Bu Septi menyampaikan tujuan pembelajarannya kita belajar tentang pertama pembagian luas wilayahnya. Iya, disampaikan kawasan-kawasannya. Mau tidak? Kemudian pariwisatanya. Mau? Tujuan pembelajarannya kita belajar tentang ikonnya pariwisatanya, begitu? Iya, kita buat kesepakatan. Terus kemudian ibu kotanya, ibu kota kita kan tadi belajar tentang negaranya, ya tidak? Terus besok kita belajar tentang ibu kotanya, mau tidak? Oke, berarti sepakat nggih? Sepakat. Nggih, coba biar semangat kayaknya udah lemes banget begitu. Coba Bu Septi tes konsentrasi lagi. Tepuk 1. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Oke, luar biasa. Hari ini anak-anak luar biasa. Sudah mengikuti pembelajaran tentang keliling plesir keliling dunia. Coba tadi kalau pecel lele itu dari negara mana? Indonesia. Berada di pulau benua mana? Asia. Kalau ini pizza? Italia masuk benua mana? Eropa. Ya, anak-anak, hari ini pembelajaran di kegiatan hari ini, kegiatan materi IPAS, mata pelajaran IPAS, materi plesir keliling dunia bab 3, kemudian topik 2 sudah selesai. Bu Septi ucapkan banyak terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan bermanfaat untuk kita dan bisa digunakan sebagai pembelajaran kalian ke depannya di masa-masa yang akan datang, sehingga diharapkan ketika nanti kalian ingin mengunjungi suatu negara kalian tahu oh letaknya benuanya ada di sini, begitu. Nggih? Oke, untuk mengakhiri tadi dibuka dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Yuk Mas Gio dan untuk bisa pimpin doa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Ya,
Selamat siang, sekali lagi Bu Septi ucapkan terima kasih. Hati-hati ketika kalian nanti pulang di jalan, kemudian Bu Septi titip salam buat ayah dan ibu di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Jen. Masih bentar. Bagaimana Bu Septi setelah kemarin melakukan pembelajaran sesuai yang sudah ada di modul ajar, perasaannya Bu Septi bagaimana? Luar biasa ya Bu Vina, saya sudah melakukan segala sesuatu dengan baik menurut saya dari versi saya. Namun masih ada setelah itu saya lihat refleksi-refleksi masih ada kekurangan menurut saya, begitu Bu Vina. Kalau dalam area pengembangan kemarin kan Bu Septi menitik beratkan bagaimana siswa dapat memahami materi yang Bu Septi sampaikan, berarti pada kegiatan inti ya Bu Septi. Ya. Itu menurut Bu Septi bagaimana? Sudah tercapai atau belum? Ya, menurut saya sudah tercapai Bu Vina. Bahwasanya ketika saya memberikan pertanyaan dari segi evaluasi, kegiatan evaluasi itu siswa antusias karena dengan salah satunya dengan game. Jadi hanya beberapa siswa saja yang menurut saya itu masih salahnya sedikit begitu. Terus ketika saya membuat kesimpulan, membuat pertanyaan, jadi siswa itu bisa membedakan, kalau benua Asia itu menjadi benua yang luas begitu. Terus kebalikannya, kalau benua Australia itu merupakan benua yang terkecil dan karakteristiknya di setiap benua itu berbeda. Terbukti bahwa kemarin anak-anak juga bisa menyebutkan, di negara Australia itu hanya satu loh bentuk negaranya, tapi di negara Eropa itu ada 39. Jadi untuk pengetahuannya itu sudah terlihat dan menurut saya sudah tercapai dari tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Benar sekali Bu Septi, kemarin saya juga memperhatikan ketika anak-anak melalui Kahoot untuk asesmen formatifnya, itu anak-anak merasa senang, kemudian dalam memahami materi juga cepat nangkap. Nah, itu saya lihat kemarin nilainya juga baik-baik. Berarti dalam artian tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, kalau boleh saya refleksikan, kemarin kegiatannya luar biasa, anak-anak antusias mengikuti pembelajaran Bu Septi. Kemudian Bu Septi juga dalam menerapkan sintak yang ada di modul ajar ini semua terlaksana. Ada pertama Bu Septi menerangkan terlebih dahulu, kemudian membagi kelompok, kemudian siswa berdiskusi, dilanjutkan siswa berpresentasi, dan yang terakhir siswa melakukan asesmen formatif. Itu saya memperhatikannya cukup cermat dan sesuai dengan sintak yang ada di modul ajar yang Bu Septi buat. Itu sangat bagus sekali. Kalau boleh memberikan saran Bu Septi, ketika Bu Septi memberikan LKPD dalam bentuk pengerjaan secara kelompok. Nah, itu apakah proses diferensiasinya sudah berjalan dengan baik? Kemarin menurut saya belum Bu Vina. Jadi karena ini kan saya juga masih belajar, tapi esensinya saya pengennya berdiferensiasi. Jadi prosesnya begitu, kontennya. Jadi kalau prosesnya kan sesuai dengan gaya belajar. Tapi saya melihat bahwasanya harus disesuaikan dengan kinestetik itu seperti ini. Jadi ada wujud konkretnya. Tapi saya kemarin memberikan yang sama, masih yang sama. Saya tuh sebenarnya ingin begini Bu Vina. Jadi ada global, terus yang kinestetiknya itu pembagiannya benua, dikasih itu ditempel-tempel. Nah, tapi karena saya itu itu sebagai refleksi saya ya Bu Vina. Jadi pinginnya saya itu berdiferensi, tapi kok dalam pelaksanaannya belum maksimal menurut saya. Ya, kalau menurut saya, pandangan saya seperti itu Bu Septi. Sebaiknya besok lagi untuk memenuhi yang kinestetik, bisa jadi anak-anak diajak keliling menggunakan global, bisa jadi anak-anak
menggunakan Chromebook karena memang sudah ada Chromebook. Kalau yang suka IT kan bisa menggunakan apa itu Google Earth. Nah, anak-anak bisa mencari seperti di situ. Kemudian untuk yang diferensiasi konten, nah itu Bu Septi sudah menayangkan video, kemudian sama ceramah nggih. Alangkah baiknya kalau ditambah dengan artikel. Nah itu akan menambah kosakata anak akan semakin suka membaca untuk meningkatkan literasi anak. Mungkin itu saja Bu Septi yang menjadi catatan kemarin kegiatan observasi. Kalau secara keseluruhan menurut saya sudah sesuai yang ada di modul ajar atau rencana pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Anak juga antusias mengikuti pembelajaran Bu Septi. Mungkin cukup sampai di sini pembicaraan kita. Besok lagi kalau ada kesempatan lagi saya pengen mengikuti pembelajaran yang Bu Septi adakan. Terima kasih Bu Vina, ini sebagai refleksi dan evaluasi saya untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Bu Septi, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.